Dewasa sebelum waktunya. Itulah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan aksi heroik Veda Ega Pratama di sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis. Selamat datang di Farhan Fact. Di saat pembalap muda lainnya terjebak dalam ego dan ambisi buta hingga berakhir di tumpukan kerikil, Veda justru menunjukkan kelasnya sebagai pembalap matang dengan keputusan yang sangat berani. Rela turun ke posisi 14 demi menghindari kecelakaan fatal. Keputusan sepersekian detik untuk mengalah dari David Muñoz ini ternyata menjadi pintu gerbang menuju salah satu comeback paling luar biasa dalam sejarah balap Indonesia. Komentator internasional dibuat terpana oleh taktik mundur untuk menang yang diperagakan sang Singa Wonosari di tengah hujan deras. Bagaimanakah detak jantung Veda saat melihat peluang podium di depan mata, namun memilih untuk bermain cerdas demi poin klasemen? Mari kita bedah tuntas kedewasaan sang juara dunia masa depan, Gaspol. Keputusan sepersekian detik menghindari petaka. Minggu sore di Le Mans berubah menjadi arena penuh resiko saat hujan deras menyulap aspal Bugatti menjadi selicin cermin, bosku. Di tengah ketegangan lap awal, Veda Ega Pratama dihadapkan pada situasi hidup dan mati saat David Muñoz terjatuh tepat di hadapannya. Dalam tekanan kecepatan tinggi, Veda tidak memilih untuk memaksakan jalur balap yang beresiko terjadinya tabrakan massal. Ia dengan sangat sadar menahan ego, menutup gas dan melebar demi memastikan keselamatannya tetap terjaga. Keputusan untuk mengalah ini memang pahit karena membuat posisinya melorot tajam dari peringkat 6 hingga menyentuh posisi 14 hanya dalam 2 putaran awal. Namun, inilah awal dari sebuah demonstrasi kedewasaan balap yang luar biasa. Veda memahami bahwa untuk bisa menyelesaikan balapan sebagai pemenang, syarat pertamanya adalah ia harus tetap berada di atas motor, bukan tersungkur di gravel. Pujian komentator internasional atas maturity racecraft. Keputusan Veda untuk melebar dan merelakan posisinya tidak luput dari pengamatan tajam para komentator kawakan MotoGP seperti Matt Beard dan Luis Sadabi, bosku. Di ruang siaran, mereka secara terang-terangan memuji ketenangan Veda dengan kalimat yang sangat berbobot. Lihat kedewasaan dari Veda, dia tidak memaksakannya, dia memilih untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Komentator dunia tersebut merasa terkesima karena jarang sekali ada pembalap rookie berusia 17 tahun yang memiliki racecraft selevel pembalap veteran. Mereka menyoroti bahwa Veda adalah sosok yang benar-benar tanpa celah atau completely faultless dalam kondisi ekstrim tersebut. Pujian internasional ini menjadi bukti nyata bahwa bakat Veda bukan sekadar soal kecepatan murni, melainkan soal kecerdasan taktis yang mampu membaca risiko di tengah situasi kacau yang menghancurkan mental banyak pembalap senior lainnya. Titik balik di lap ketiga, menemukan grip di atas air. Setelah sempat terlempar ke posisi 14 dan kehilangan momentum, Veda tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda kepanikan di wajahnya, bosku. Memasuki putaran ketiga, ia mulai menunjukkan kelasnya sebagai pakar lintasan basah, dengan mulai menstabilkan traksi pada motor Honda NSF 250R miliknya. Ia dengan sangat cerdik mulai memetakan area lintasan yang memiliki daya cengkram terbaik dan menghindari genangan air yang terlalu dalam. Perlahan namun pasti, Veda mulai melakukan overtaking satu persatu terhadap para rivalnya yang sedang berjuang keras mengendalikan motor di aspal yang licin. Ketenangannya dalam mengeksekusi setiap manuver salib memberikan kesan bahwa ia sedang mengendalikan jalannya balapan sesuai dengan rencananya sendiri. Kecepatan yang ia tunjukkan bukan berasal dari kenekatan, melainkan dari pemahaman teknis yang sangat mendalam mengenai manajemen ban di tengah hujan deras Prancis. Overtaking bersih, merangkak naik dengan sangat elegan. Proses kebangkitan Veda dari posisi belakang menuju barisan depan adalah sebuah mahakarya strategi balap yang sangat elegan untuk kita saksikan, bosku. Di putaran keempat, ia sudah berhasil menembus posisi 8 besar, dan hanya dalam satu putaran berikutnya, ia sudah kembali ke habitat aslinya di posisi 6. Veda seolah memberikan pelajaran kepada pembalap agresif lainnya seperti Kelso dan Carpe, tentang bagaimana cara melakukan serangan yang efektif tanpa harus mengorbankan stabilitas motor. Ia kembali bergabung dengan rombongan terdepan atau leading group dengan penuh wibawa, menunjukkan bahwa dirinya memiliki kecepatan yang jauh di atas rata-rata pembalap lain saat lintasan basah. Setiap manuver salib yang dilakukan Veda terlihat sangat bersih dan penuh perhitungan. Sebuah gaya balap yang sangat dihargai oleh para pengamat teknis MotoGP karena meminimalisir resiko insiden yang merugikan tim. Strategi menahan diri demi poin aman di P4.
Saat balapan memasuki fase krusial di lap ke-6, Veda Ega Pratama sudah berhasil mengunci posisi keempat setelah melakukan aksi overtake yang sangat berani, bosku. Menariknya, meskipun ia memiliki kecepatan yang cukup untuk mengejar podium ketiga, Veda memilih untuk bermain lebih konservatif dan menjaga jarak aman. Ia sadar bahwa lintasan Le Mans saat itu masih sangat licin, dan risiko melakukan kesalahan fatal di menit-menit akhir sangatlah tinggi. Veda tak mau mengulangi kesalahan pahit seperti yang terjadi di Austin sebelumnya, di mana ambisi yang terlalu besar berujung pada kegagalan mendulang poin. Ia memilih untuk mengkonsolidasikan posisinya di urutan 4 dan fokus mengamankan 13 poin penting bagi klasemen dunia. Keputusan untuk tidak menyerang podium di saat kondisi tidak memungkinkan adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan seorang pembalap profesional sejati. Dominasi terhadap rival mengasapi Joel Esteban. Meskipun memilih untuk bermain aman di posisi keempat, bukan berarti Veda kehilangan taringnya di lintasan Bugatti, bosku. Ia justru menunjukkan dominasi yang sangat mencolok dengan memberikan jarak atau gap yang sangat lebar kepada pesaing terdekatnya, Joel Esteban. Veda berhasil mengasapi Esteban hingga selisih waktu mencapai hampir 3 detik di belakangnya, menunjukkan bahwa ia benar-benar menguasai sektor-sektor sulit di Le Mans. Performa solid ini membuktikan bahwa Honda Tim Asia telah berhasil memberikan paket motor yang sangat kompetitif untuk gaya balap Veda di segala kondisi. Dengan finish hanya selisih 7 detik dari sang pemenang Maximo Quiles, Veda mengirimkan pesan kuat bahwa dirinya adalah penantang serius gelar juara di masa depan. Dominasi ini membuat mata dunia semakin terbuka bahwa talenta dari Gunung Kidul Indonesia ini bukan hanya sekadar pelengkap grid balap Moto3 dunia. Merangkak naik ke peringkat 5 klasemen dunia. Hasil heroik dari posisi 14 menuju posisi 4 di GP Prancis ini membawa dampak yang sangat masif bagi posisi Veda di klasemen sementara, bosku. Tambahan 13 poin penting ini resmi melambungkan posisi Veda Ega Pratama ke peringkat 5 dunia dengan total koleksi 50 poin. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa bagi seorang pembalap rookie yang baru mencicipi persaingan kasta dunia di musim pertamanya. Veda kini hanya terpaut selisih poin yang sangat tipis dari para pembalap papan atas, seperti Alvaro Carpe dan Valentin Perón. Konsistensi Veda dalam meraih poin di hampir setiap seri, mulai dari Thailand hingga Spanyol, menjadikannya salah satu pembalap paling stabil di musim 2026. Sementara rival lainnya seringkali kehilangan poin besar karena terjatuh atau tampil buruk, Veda justru terus mendulang pundi-pundi poin yang membawanya semakin dekat dengan singgasana 3 besar dunia. Belajar dari kesalahan masa lalu di Austin, Amerika. Kedewasaan yang ditunjukkan Veda di Le Mans Prancis ini tidak lepas dari pelajaran pahit yang ia dapatkan saat berlaga di Austin, Amerika Serikat, bosku. Insiden kecelakaan yang dialaminya di Texas akibat terlalu agresif, rupanya telah menempa mentalitas balap Veda menjadi jauh lebih matang dan penuh perhitungan. Ia menyadari bahwa di kasta Moto3, konsistensi adalah kunci utama jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara di akhir musim nanti. Pengalaman jatuh di Amerika menjadi modal berharga bagi Veda untuk tidak terburu-buru melakukan serangan saat kondisi trek tidak mendukung. Transformasi Veda dari seorang pembalap muda yang terkadang over-agresif menjadi pembalap yang mampu menahan ego adalah sebuah evolusi yang sangat cepat. Pelatih dan mekanik di Honda Tim Asia tentu sangat bangga melihat bagaimana anak didik mereka mampu menyerap pelajaran dari setiap kegagalan dengan sangat baik. Veda Ega, calon runner-up dunia yang mengancam. Melihat tren performa yang terus menanjak dan mentalitas yang semakin stabil, banyak analis mulai menjagokan Veda Ega Pratama untuk menembus posisi 3 besar klasemen di akhir musim, bosku. Bahkan, target untuk menjadi runner-up dunia bukan lagi sekedar impian muluk-muluk jika melihat inkonsistensi dari para rival di atasnya seperti Carpe dan Morelli. Meskipun Maximo Quiles saat ini memimpin cukup jauh, persaingan untuk memperebutkan posisi kedua masih sangat terbuka lebar bagi Veda. Dengan dukungan penuh dari Honda Tim Asia yang terus mengembangkan motor NSF 250R agar lebih kompetitif di segala medan, Veda memiliki modal yang sangat kuat untuk terus memberikan kejutan. Kemampuannya menaklukkan kondisi ekstrim seperti hujan di Le Mans menjadi nilai tambah yang sangat krusial, karena di seri-seri berikutnya, faktor cuaca seringkali menjadi penentu utama siapa yang akan berdiri di atas podium. Menulis cerita kedewasaan sang juara. Sebagai penutup analisa tajam kita hari ini, Farhan Fact ingin menekankan bahwa perjuangan Veda di Le Mans adalah sebuah narasi tentang kemenangan karakter di atas ambisi semata. Dari manuver menghindar yang membuatnya terlempar ke posisi 14, hingga aksinya melesat kembali ke barisan depan, Veda telah menuliskan cerita kedewasaan seorang juara sejati. Di usia yang baru menginjak 17 tahun, ia telah menunjukkan sesuatu yang sangat jarang dimiliki oleh pembalap muda, yaitu kemampuan untuk menaklukkan dirinya sendiri.
Perjalanan Veda dari Red Bull Rookies Cup hingga menjadi bintang baru di Moto3 adalah bukti nyata bahwa talenta Indonesia mampu berbicara banyak di panggung dunia. Kita semua menjadi saksi bagaimana seorang anak muda dari Gunung Kidul perlahan namun pasti sedang menaklukkan dunia dengan cara yang sangat cerdas dan bermartabat. Mari kita kawal terus perjuangan Veda Ega Pratama. Indonesia Jaya, Gaspol!